Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita dihadirkan Allah kembali. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita kembali bisa ngaji, thalabul ilmi, dan mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang menyelamatkan kita hidup di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, idola kita, pemimpin kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang juga pada bulan ini adalah hari Isra Mi'rajnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberi syafaat oleh Rasulullah, diberi pertolongan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dikelompokkan oleh Allah di dalam barisannya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Pada pertemuan sekarang, sekarang ini kita sudah sampai bab yang ke-38 ya. Al-babus samin wasalatun. Al-babus samin, bab yang ke-asamin wasalatun, bab yang ke-33 fi fadilatil qabri, yaitu tentang keutamaan mengingat kubur wa ahwalihi, dan juga keadaan-keadaan di dalamnya, baik itu nikmat ataupun siksa. Ya, semua pasti akan masuk ke liang lahat ya, semua orang pasti akan masuk ke kuburan cepat atau lambat. Makanya kita belajar hadis ini mudah-mudahan mengingatkan kita bahwa kita pasti akan merasakan apa yang diceritakan oleh Rasulullah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabi. Qala bersabda an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-qabru raudhatun min riyadil jannah. Al-qabru kuburan atau alam kubur atau kuburan itu raudhatun min riyadil jannah, adalah taman di antara taman-taman surga. Au khufratun khufarinar, atau liang dari liang-liang neraka, atau tempat dari tempat-tempat neraka, tempat siksaan. Hufratun itu siksaan yang sangat pedih, yang panas. Jadi tempat yang sangat panas di antara tempat-tempat neraka itu ya kuburan, itu salah satunya. Dan ini pasti akan dirasakan oleh semua orang, baik itu dia merasakan seperti berada dalam taman surga atau seperti dalam liang api neraka, kubangan api neraka. Jadi kuburan itu orang sudah bisa melihat nanti dia itu tempatnya di mana, di surga atau di neraka. Makanya kalau orang selama di dunia berbuat baik, amalnya baik, soleh, mentaati Allah, mentaati Rasul, ya sesuai dengan kemampuan ya, maka dia akan dimasukkan di dalam raudhatun min riyadil jannah. Dan ini dulu juga sudah ada ceritanya seorang sahabat itu. Seorang sahabat namanya Asim itu, di dalam syarahnya itu disebutkan ada seorang sahabat itu bermimpi bertemu dengan sahabatnya Asim, bermimpi, padahal sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Sahabatnya Asim itu sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Dia bermimpi ketemu. Terus ditanya sama sahabat yang masih hidup dunia tadi, kamu sekarang tempatmu di mana? Dia menjawab, tempat saya adalah di antara taman-taman surga. Saya sudah merasakan nikmat yang luar biasa. Sudah tidak ada kepedihan lagi, tidak ada kesengsaraan lagi, dan lain sebagainya. Makanya para ulama itu kalau meninggal dunia itu sudah pensiun ibaratnya ya. Sudah pensiun itu. Makanya mudah-mudahan kita semuanya mumpung masih di dunia ini, kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan.
nanti panennya adalah di akhirat dan awal mulanya adalah ketika kita berada di kuburan. Makanya di alam kubur atau alam barzah, karena orang manusia hidup ini itu ya karena dari alam menuju alam. Pertama alam kandungan, pertama tidak ada ya alam ketiadaan, karena kita sebelumnya kan nggak tahu, nggak ada kita sebelumnya. 100 tahun yang lalu kita nggak ada, kemudian kita ada melalui apa? Melalui orang tua kita. Ya, kita kemudian hidup di alam kandungan. Setelah hidup dalam kandungan adalah alam penciptaan, kemudian kita dilahirkan oleh ibu kita di dunia. Namanya alam dunia, alam untuk menanam. Dunia itu alam untuk menanam. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia adalah mazru'atul akhirah. Sawah ladang kehidupan akhirat. Jadi kalau di dunia menanam padi, di akhirat akan menuai padi. Kalau di dunia menanam ilalang, di akhirat akan menanam ilalang. Kalau di dunia kok berbuat jahat, tidak mentaati Allah, ya nanti dia akan menuai apa yang ditanam di dunia. Kalau di dunia kok baik sekali, mentaati Allah, apa yang diperintahkan dijalankan dan lain sebagainya, dia menanam kebaikan yang sangat banyak sekali, menanam kebaikan. Nanti di akhirat dia akan menuai apa yang sudah diusahakan itu. Laha maka sahabat, walaha maka sahabat. Jadi orang itu akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Ya, jadi mayyazro yahsud. Mayyazro barang siapa yang menanam yahsud maka dia akan memanen. Ya, kalau menanam ilalang ya panennya ilalang. Kalau menanam padi ya panennya padi. Makanya dunia itu adalah tempat kita menanam. Nanti buahnya di akhirat. Ya, buahnya di akhirat. Tempat panennya adalah di akhirat, bukan di dunia tapi di akhirat. Makanya nanti siapa yang berbuat baik yang mendapatkan raudhatun min riyadil jannah ini. Kalau berbuat jahat yang mendapatkan khufratun min khufarin nar. Kadang-kadang orang tuh banyak yang nggak percaya ya, orang-orang nggak beragama itu nggak percaya dengan siksa kubur, nggak percaya dengan akhirat dan sebagainya. Ya nanti biar dirasakan ya, biar dirasakan. Karena hidup ini adalah ciptaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kuburan, alam kubur itu adalah raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman surga, au khufratun min khufarinar, atau liang di antara liang-liang neraka. Kemudian hadis yang kedua, waqala alaihi salam, waqala dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu fi qabrihi fi raudhatin khadra. Al mu'minu orang mukmin fi qabrihi di dalam kuburnya nanti itu fi raudhatin berada dalam satu taman khadra yang hijau. Satu taman yang hijau. Hijau di sini ya ibaratnya taman lah ya, taman yang namanya ada buah-buah, ada tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya yang warnanya tuh hijau. Ya, bukan gersang tapi hijau. Enak dipandang mata. Ini hanya sekedar ilustrasi menggambarkan betapa nikmatnya tempat kuburnya orang-orang mukmin itu. Makanya al mukminu orang mukmin itu fi qabri di dalam kuburnya nanti fi raudhatin. Dia berada dalam taman khadra yang berwarna hijau. Ya, wa yuwassi'u lahu wa yuwassi'u dan Allah itu akan meluaskan lahu baginya qabruhu kuburannya itu sab'ina diro'an 70 hasta. 70 hasta itu satu hasta sekitar setengah meter. Jadi kalau 70 hasta itu ya sekitar berapa meter tuh ya? Sekitar 30-an meter. Ya, 30-an meter. Sekitar 35 meter lah, 35 meter. Jadi akan diluaskan, tidak sempit seperti itu nanti. Kalau sempit kan jasad kita ya, mata fisik kita melihatnya ukurannya ya cuma berapa itu. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa dilihat. Ya, ada sesuatu yang tidak bisa dilihat. Kalau andai kata manusia bisa satirnya atau hijabnya dibuka oleh Allah, maka dia akan melihat betapa betapa alam kubur itu sesuatu yang menyenangkan, betapa alam kubur itu juga sesuatu yang menakutkan, yang menyeramkan, yang menyakitkan. Tapi kan mata manusia yang masih hidup di dunia itu kan dihijab oleh Allah, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa melihat apa yang terjadi di alam kubur. Makanya di sini Rasulullah Muhammad yang memang hijabnya sudah dibuka oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mengabari kepada kita al mukminu fi qabrihi, orang mukmin di kuburannya itu fi raudhatin, dia berada dalam taman, raudhah taman, khadra yang berwarna hijau. Wa yuwassi'u lahu qabruhu dan juga kuburannya itu diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sab'ina dira'at 70 hasta. Ya tadi, satu hasta itu sekitar setengah meter. Kalau 70 hasta ya sekitar 35 meter ya, 35 meter. Sekitar segitu lah ya. Cukup luas ya.
cukup luas tempat untuk beristirahatan itu ya mungkin nggak tahu gitu 30 meter itu mungkin ya serumah kita lah mungkin ya serumah kita lah. Wayudi dan juga Allah di dalam kuburnya itu akan kuburannya itu wayudi dan kuburannya itu akan bercahaya. Ya, tempatnya itu akan bercahaya, bukan gelap gulita tidak, bercahaya. Hatta sehingga yakunu kal komar. Sehingga tempatnya itu bercahaya seperti bulan purnama Lailatul Badri pada saat bulan purnama. Jadi kuburannya itu tidak gelap tapi kuburannya itu terang. Ya, terang. Dia diberi kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berada di dalam taman itu. Kemudian tamannya itu bukan gelap. Kalau gelap kan nggak bisa dinikmati. Tamannya itu temaram. Taman itu kan semakin seru kalau temaram ya. Kalau gelap kan tidak kelihatan indahnya. Kalau terlalu terang juga kurang indah taman itu. Taman itu yang paling pas itu ya temaram. Ya. Jadi tidak terlalu bercahaya tapi juga tidak terlalu gelap. Itu indah sekali orang-orang mukmin ini. Kita semuanya dikasih tahu oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti kuburannya orang mukmin akan diluaskan, tidak disempitkan oleh Allah, akan diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sab'ina dhiru'an, 70 hasta, akan diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dikasih penerangan di dalamnya, betul dikasih penerangan di dalamnya. Dan memang dulu tuh ada seorang yang bermimpi ketemu dengan bapaknya ya, bermimpi bertemu dengan orang tuanya lah, ya, pokoknya orang dekatnya. Itu ketemu tuh seakan-akan melihat di kamar lu, kok di kamar ya, kok di kamar dan lain sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian hadis berikutnya waqala alaihissalam waqala dan bersabda alaihissalam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anna bani Adam, sesungguhnya anak Adam itu, bani Adam itu ya manusia kita semuanya. Alimu kaifa adab lau itu andai kata atau kalau saja andai kata. Lau anna bani Adam, sekiranya atau jika saja anak Adam itu manusia itu alimu mengetahui kaifa azabul qabri, bagaimanakah azab kubur itu. Andai kata mengetahui ya, tapi kan tidak kita ketahui. Jadi manusia yang hidup di dunia itu kan memang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa mengetahui, dihijab oleh Allah. Rasulullah dawuh, andai kata manusia itu mengetahui bagaimana azab kubur, mana fa'ahumul aish. Ini saya hidupnya tidak akan bermanfaat di dunia ini. Ya tidak ada apa-apanya lah ibaratnya. Di dunia itu dia akan melihat gak ada apa-apanya itu. Ya, panasnya di dunia masih bisa minum. Panasnya di dunia. Laparnya di dunia masih bisa makan. Hausnya di dunia masih bisa minum yang seger. Intinya adalah sakitnya di dunia itu masih bisa merasakan nikmat. Tetapi kalau sudah di kuburan, apalagi di akhirat nanti ya, di neraka nanti ya, di kuburan saja nanti sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya nikmat kubur, yang namanya siksa kubur. Sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah ada nikmatnya, sudah ada siksanya. Makanya di sini disebutkan andai sekiranya manusia itu tahu apa yang terjadi azab kubur misalnya ya, mengetahui azab kubur, ini saya hidup mereka seakan-akan sudah tidak bermanfaat lagi. Ya, maksudnya apa ya? Nggak ada apa-apanya lah, nggak ada apa-apanya dunia itu. Betul, nggak ada apa-apanya. Nikmatnya dunia juga nggak ada apa-apanya dengan nikmatnya di surga, dengan nikmatnya di alam kubur. Nggak usah di surga, dalam kubur dulu. Karena nanti ya, manusia itu setelah mati masuk dalam kubur, namanya alam barzah. Ini alam tempat menunggu kiamat. Jadi semuanya beristirahat orang meninggal itu. Sampai sekarang mulai Nabi Adam sampai orang sudah meninggal kemarin atau sekarang yang sudah dikubur itu semuanya menunggu. Namanya alam kubur atau alam barzah, alam penantian. Jadi alam kubur itu alam penantian, menunggu. Menunggu apa Ustaz? Menunggu kiamat datang. Ya, menunggu kiamat datang. Kemudian nanti kiamat akan datang, semua dimatikan oleh Allah. Semuanya dimatikan oleh Allah. Sampai malaikat pun dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mati kecuali Allah saja yang enggak mati. Hanya Allah tok. Yang lainnya dimatikan oleh Allah. Habis semuanya dunia. Kemudian hanya Allah saja yang maha hidup. Kemudian Allah membangkitkan namanya Yaumul Ba'tsi, hari kebangkitan. Ya. Jadi setelah kiamat hancurkan semuanya oleh Allah, sudah tidak ada tersisa sama sekali. Bahkan malaikat juga dimatikan oleh Allah, semuanya mati, iblis mati, syaitan mati, semuanya mati. Hanya Allah yang tersisa.
kemudian Allah membangkitkan dari kuburan tersebut, namanya alam bi'tsah atau hari kebangkitan. Hari kebangkitan semuanya bangkit semuanya dari kuburnya itu. Ruhan wa jasadan, ruh dan jasadnya loh ya, bukan hanya ruh saja. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan seperti mimpi, tidak seperti mimpi, roh dan jasad. Ya, roh dan jasad. Namanya hari kebangkitan. Dibangkitkan oleh Allah dari kematian sehingga hidup lagi, semuanya bertelanjang. Ya, tidak ada yang memiliki pakaian. Sampai-sampai Siti Aisyah itu yang pernah saya ceritakan ya. Nanti kalau dibangkitkan lagi kita malu ya Rasulullah, kita wanita nanti telanjang dilihat laki-laki bagaimana? Dijawab oleh Rasulullah. Bagaimana anggapan Aisyah dengan hari kebangkitan? Hari yang sangat dahsyat sekali. Sampai-sampai seorang ibu lupa anaknya. Sampai-sampai anak kecil langsung ubanan. Saking dahsyatnya itu. Padang mahsyar itu dahsyat sekali. Dahsyat sekali padang mahsyar itu. Matahari diturunkan oleh Allah 6 mil. Turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak 1 mil 6 mil, saya lupa hadisnya itu. Diturunkan oleh Allah, banjir keringat, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 7 golongan ya. Itu semua orang menunggu dihisab. Ya, nah kemudian setelah dibangkitkan, kemudian dihisab oleh Allah, namanya yaumul hisab, dihisab oleh Allah. Satu persatu, bukan hanya kelompok-kelompok, enggak, satu persatu dihisab oleh Allah. Satu persatu. Orang miskin dulu yang dihisab ya. Kemudian baru terakhir-terakhir orang kaya. Itu lama itu menghisab mulai dari zamannya Nabi Adam, dan menghisabnya tidak hanya 1 jam 2 jam ya, dihisap semuanya. Ada yang dihisap yasiro, dihisap dengan gampang, ada yang dihisap asiro, dihisap dengan sangat sulit sekali. Ada yang mendapatkan pertanyaan yang gampang-gampang, ada yang mendapatkan pertanyaan yang sulit-sulit. Bahkan saking lamanya karena antri, ya karena antri. Biyaumin kanat mikdaru alfasanati mimma ta'udun. Pada hari ketika pada hari itu satu harinya sama dengan 1000 tahun menurut ukuran dunia. 1000 tahun kalau di akhirat itu. Jadi lama. Kalau di dunia itu 1000 tahun dunia itu sama dengan satu hari di akhirat. Ada yang dihisab itu masa tunggunya itu ada yang 100 tahun. Ada masa tunggunya yang 1000 tahun. Bahkan ada yang ratusan ribu tahun masa tunggunya untuk dihisab oleh Allah. Padahal satu harinya di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bisa dibayangkan. Lamanya bukan main. Sampai orang kafir itu loh. Sampai pengen yang cepet-cepet dihisap meskipun masuk neraka. Sudah saking nggak kuatnya berada di padang mahsyar itu. Saking nggak kuatnya. Dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Sampai orang kafir itu putus asa. Wes kalau masuk neraka biar masuk neraka saja sudah nggak kuat karena menunggu itu sudah ya. Kalau di dunia ya misalnya ada orang ke dokter menunggu kan dikasih ruangan AC dan lain sebagainya, itu pun kadang-kadang kalau lama ya jenuh ya, apalagi kalau di akhirat untuk menunggu dihisab itu tidak ada AC ya, tidak ada ruangan, sudah tidak berpakaian, telanjang semuanya, sudah matahari dipendekkan, menunggu lagi, coba dibayangkan, menunggu lagi. Makanya berbahagialah orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Berbahagialah orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Ada 7 golongan. Ya, silakan baca sendiri hadisnya ya, ada 7 golongan. 1, al-imamul adil, imam yang adil. Imam yang tidak zalim tapi imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah seorang laki-laki ketika diajak oleh wanita yang cantik, yang rupawan, hartawan, tapi dia lari, anak akhafullah, aku takut kepada Allah. Ketika diajak untuk berzina, diajak untuk pacaran, nggak mau dia. Akhafullah, aku takut kepada Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, dan bertemu karena Allah. Kemudian yang keempat adalah orang yang hatinya ini mu'allaq bil masajid. Hatinya ini bergantung dengan masjid. Seneng karo masjid ya, seneng karo masjid hati ini. Ini juga mendapatkan naungan Allah. Kemudian yang kelima adalah orang yang memberi tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Ya, kemudian berikutnya adalah orang yang menangis karena menyesali dosa-dosanya sampai matanya penuh dengan air mata karena menyesali dosa-dosanya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara 7 golongan orang yang nanti di akhirat akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, akan dinaungi oleh Allah sehingga dia tidak merasakan kepanasan. Monggo cara dihisab itu, hisabnya itu yasiro. Setelah yasiro juga masa menunggunya juga ibaratnya tidak merasakan sakit ya, karena memang dikasih naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat dahsyat sekali. Baru kemudian dihisab. Setelah dihisab baru dia masuk surga apa neraka. Baru itu ya. Kalau ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah, meskipun pahalanya seluas
seluas langit dan bumi, tapi ada satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah, masuk neraka dulu. Setelah bersih baru masuk surga. Tapi jika ada dosa yang semua dosa diampuni oleh Allah, meskipun dosanya sejagat raya, pahalanya cuma satu ibaratnya, tapi ternyata dosa sejagat raya itu diampuni semuanya oleh Allah, tidak merasakan neraka, langsung masuk surga. Makanya kita harapkan apa? Ampunannya Gusti Allah ya. Kita harapkan ampunannya Gusti Allah. Jangan minta diadili. Kalau diadili kita habis kita. Kita minta rahmatnya Allah. Kita minta belas kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jika diampuni tanpa neraka. Tapi kalau ada dosa yang tidak diampuni, neraka dulu. Baru surga. Kalau orang kafir sudah, ya neraka selama-lamanya, sudah nggak ada harapan masuk surga. Neraka selama-lamanya kalau kafir. Langsung plung rokok abadan abada, selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Ya kekal di dalamnya. Ini. Jadi baru setelah itu alam terakhir itu surga sama neraka. Kalau surga terus selama-lamanya, nggak ada batas akhir. Nggak ada batas akhir. Ya, kalau neraka, orang-orang kafir yang neraka selama-lamanya, nggak ada batas akhir. Penentuannya di dunia ini. Makanya di dunia sangat menentukan. Iman orang-orang kafir itu, betul itu. Hidup hanya 70 tahun, berapa lama sih? Tapi nanti akhiratnya selama-lamanya. Lama sekali. Lama sekali. Tahu terus. Bukan tidak. Ya kalau ada durasi waktu ya sampai berapa puluh tahun, ribuan tahun, jutaan tahun. Ini nggak ada batasnya. Ya, nggak ada batas. Tahu terus. Tahu terus. Makanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, khalidina, kekal. Fiha di dalamnya, abada, selama-lamanya. Sudah, ya. Hidup yang kekal selama-lamanya. Nong surga ya enak terus, gak pernah rasa jenuh, gak pernah bosan, gak pernah apa-apa dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang ahli surga. Amin Allahumma amin. Nih, andai kata manusia tahu azabnya kubur, kembali lagi ke hadis. Nih saya mereka nggak akan merasakan, nggak bermanfaat di dunia. Beratnya seperti itu. Saking dahsyatnya alam kubur. Makanya pesannya Rasulullah, fata'awwadzu billah. Maka mohonlah perlindungan Allah Subhanahu wa taala Al-Karim. Ya, yang mulia, mintalah perlindungan kepada Allah min adzabil qabri, dari adab kubur, al-waqim, yang sangat berat. Makanya kita berusaha untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku a'udzubika, memohon perlindunganmu ya Allah, min adzabil qabri, dari adab kubur. Sebab adab kubur itu luar biasa ya, luar biasa. Itu belum lagi nanti adab neraka lah ya, belum lagi hisabnya nanti. Karena makanya hidup kita itu masih jauh Mas Agung. Sekarang masih di dunia, masih menanam kita itu. Alam menanam ini. Ya, nanti masih melewati fase-fase alam-alam yang sangat banyak sekali sampai terakhir nanti surga dan neraka. Berbahagialah orang-orang mukmin. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang mukmin. Amin Allahumma amin. Kemudian hadis berikutnya waqala alaihi salam, waqala, dan bersabda alaihi salatu wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mamin abdin, tidaklah seorang hamba yang muru, yang melewati biqabri rajulin, kuburan seseorang, karena ya'rifu, yang dulunya itu ia kenal di dunia, di dunia, fayusallimu, maka kemudian dia itu uluk salam, assalamualaikum, misalnya fulan ya, Ahmad misalnya, assalamualaikum ya Ahmad, Pak Ahmad, assalamualaikum misalnya ya, atau di Ahmad, assalamualaikum, atau Mas Ahmad, assalamualaikum, illa, kecuali arofahu, dia tahu ya. Jadi yang meninggal tadi itu tahu. Waradda, dan dia menjawab alaihi, kepada orang yang nguluk salam tadi. Assalama, salam, menjawab. Ini Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang bersabda. Makanya ahli kubur itu tahu. Ahli kubur itu tahu siapa yang datang. Meskipun yang datang tidak tahu. Dari ahli kubur itu tahu siapa yang datang. Siapa yang uluk salam itu ahli kubur tahu. Makanya kita oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk apa? Untuk uluk salam kalau masuk ke kuburan. Assalamualaikum ya ahlat diyar. Misalnya kita ke Mbah Sunan Ampel ya. Assalamualaikum Mbah Sunan Ampel. Mbah Sunan Ampel tahu. Oh, jangankan Mbah Sunan Ampel. Wah, kuburannya orang yang pernah kita kenal di dunia itu lo tahu. Waradda alaihi salam. Dan mereka akan membalas salam kita. Akan membalas salam kita. Andai kata yang membalas itu Mbah Sunan Ampel, bagaimana itu ya seorang wali ya. Kita uluk salam dibalas orang wali misalnya. Atau kita salam kepada Rasulullah, kita haji, kita umrah misalnya, kita ke Madinah, kita salam kepada Gusti Rasul Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, "Waalaikumsalam." Betapa indahnya.
betapa indahnya ya. Mereka tahu semuanya, mereka akan menjawab. Jangankan Kanjeng Nabi Muhammad, jangankan para aulia, orang biasa saja yang kita kenal tahu. Tahu. Illa arafahu, dawanya Rasulullah. Illa arafahu, kecuali dia tahu. Waradu alaihi salam. Dan dia akan membalas salam yang kita ucapkan. Makanya kalau kita misalnya saja orang tua kita meninggal ya, kita ziarahi, kita ke kuburannya. Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Ibu. Dijawab nanti. Waalaikumsalam nak, Waalaikumsalam. Dijawab. Kemudian kita kirimi doa. Senang orang tua. Senang sekali. Senang orang tua. Senang sekali. Ya, senang orang tua. Makanya mumpung kita bisa ziarah ya, ziarahlah. Ziarahlah. Bukan musyrik, bukan loh ya. Bukan musyrik. Pokoknya jangan menyembah gitu saja ya. Tapi kita agungkan Allah, kita praktekkan ini. Warabtu alaihissalam. Dan orang yang disalami tadi akan menjawab salam kepadanya. Waalaikumsalam ya, Waalaikumsalam. Kemudian kita bacakan Yasin, kita bacakan tahlil, kita bacakan doa-doa yang baik. Ya, mudah-mudahan dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah, mereka dimasukkan ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Kemudian hadis berikutnya waqala alaihissalam waqala dan bersabda alaihissalam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mamin muslimin, tidaklah seorang muslim itu marro yang melewati biqabrin, melewati kuburan min maqabiril muslimin, di antara kuburnya orang-orang Islam itu, illa kecuali qala berkata lahu kepada orang yang lewat tadi, ahlul kubur, penduduk kubur, orang yang ada di makam itu. Misalnya kita berada di makam Baqi, berarti orang-orang yang dimakamkan di makam Baqi tadi akan berkata. Atau misalnya kita di Surabaya terkenal tembok ya. Misalnya kita berada di tembok itu semua orang yang meninggal di tembok itu akan berkata, ya ghafil, wahai orang yang lupa. Karena kita kan banyak lupanya ya. Kalau yang lewat itu ternyata orang yang lupa kepada Allah, lupa akhirat, lupa dan lain sebagainya. Ya ghafil, wahai orang yang lupa. Lau alim tamana alamu. Andai kata kamu tahu apa yang kami tahu, karena ahli kubur itu tahu. Mas aku ngerti ke apa? Nanti tempat surga neraka itu tahu. Dia akan sudah merasakan dia. Kalau ahli surga yang merasakan taman surga, kalau ahli neraka yang merasakan siksa yang terus-menerus di alam kubur. Makanya ketika ada orang lewat kuburan tuh, mereka itu akan mengatakan, wahai orang yang lupa, andai kata kamu tahu apa yang kami tahu, ladzabalah muka, akan hancur dagingmu itu, ala jasadika, di atas jasadmu, wadamu kala badanika, dan darahmu di atas badanmu. Saking dahsyatnya, ini ilustrasi saja, saking dahsyatnya, menggetarkan, ibaratnya seperti itu, menggemetarkan ya, menggemetarkan. Tapi kan memang dikasih hijab oleh Allah yang masih hidup ini, dikasih hijab oleh Allah sehingga nggak tahu. Tapi nanti kalau sudah tahu, ya ainuka pada saat itu yauma idin kal hadid, pandanganmu pada hari itu ada kal hadid, tajam sekali pandanganmu sehingga melihat semuanya. Makanya ahli kubur itu tahu semuanya, karena tahu itu biasanya seperti itu ya. Andai kata kamu tahu, tapi memang dunia kan tempat ujian. Ujian orang beriman sama tidak, mau beriman apa tidak. Ya, kalau ditunjukkan oleh Allah namanya bukan tempat ujian lagi sudah, bukan tempat menanam lagi kalau ditunjukkan oleh Allah. Jadi di dunia itu ujian, mau iman apa tidak. Itu saja ya, mau iman apa tidak. Kemudian hadis berikutnya waqala alaihi salam waqala dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba al mukmin yang beriman itu idza wudi'a fil qabri, ketika dia didudukkan di kuburan ya. Jadi ketika seorang mayit itu meninggal kemudian ditaruh di kuburan ya. Wa uqida, kemudian didudukkan dan dibaringkan di kuburan, yaitu kepalanya di utara ya, kakinya di selatan. Waqala ahlu, maka pada saat itu ahlu keluarganya berkata wa akrobau, dan juga kerabat-kerabatnya, wa ahbau kekasih-kekasihnya, wa abnau dan juga anak-anaknya, semuanya akan berkata ya, akan meratapi lebarannya ya. Jadi anaknya, keluarganya, kerabatnya, kekasihnya semuanya akan berkata, wa sayyidah, wa syarifah, wa amirah, wahai tuanku, wahai orang muliaku, wahai pemimpinku, bapakku, bapakku, kadang-kadang seperti itu ya, ibu, anakku, anakku, barang seperti itu. Jadi memanggil-manggil. Ketika di kuburan itu dipanggil-panggil oleh keluarganya, si mayit itu, dipanggil-panggil oleh istrinya, dipanggil-panggil oleh suaminya, dipanggil-panggil oleh anaknya, keluarganya, kekasih-kekasihnya. Apa yang terjadi? Qala lahul maliku. Qala berkata lahu kepadanya al maliku malaikat. Malaikat akan berkata kepadanya, Isma, dengarkan.
mayit tadi dikatakan oleh malaikat, otomatis pada di alam kubur, ya alam barzah, ya alam kubur, kita nggak tahu. Yang tahu hanya orang yang berada di kuburan. Isma, dengarkan. Dengarkan, mayit yang meninggal, dengarkan. Isma, dengarkan. Mayakulun, apa yang mereka katakan. Dengarkan omongan bojomu itu. Dengarkan omongannya anakmu itu. Dengarkan omongannya siapa itu. Dengarkan. Anta kunta sayyidan, wa anta syarifan, wa anta amiran. Kamu dulu orang mulia, karena anaknya menyanjung-nyanjung ya. Wahai bapak yang dulu hebat gini-gini. Kamu dulu hebat? Ya, wahai bapak yang dulu itu berjasa. Kamu berjasa? Nanti semuanya. Jadi malaikat nanti akan menyuruh mendengarkan apa yang dikatakan oleh keluarganya. Makanya kalau ada keluarga kita mati, jangan pernah meratapi keluarga kita. Nanti menyiksa si mayit, jangan meratapi ya, jangan meratapi, tapi doakan saja. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa keluarga kita. Mudah-mudahan Allah menghapus dosa-dosanya. Kalau diratapi nanti semakin menyakiti si mayit, semakin menyakiti si mayit. Karena apa? Karena sama malaikat disuruh mendengar. Dengarkan itu anakmu sedang merintih-rintih di atas itu. Dengarkan itu. Jadi kita makanya nggak boleh sama Rasulullah untuk meratapi orang yang meninggal, nggak boleh ya, nggak boleh. Kalau hanya sekedar hanya duka cita nggak apa-apa ya, namanya manusia. Rasulullah juga berduka cita ya, meneteskan air mata, Rasulullah juga meneteskan air mata. Pokoknya jangan meratapi ya, jangan sampai meratapi. Dengarkan ya, dengarkan apa yang dikatakan oleh mereka itu. Qala al mayyitu, kemudian mayit tadi menjawab, ya laitahum lam yakunu. Andai kata mereka tidak ada, nyapo kok mereka di sini ada. Andai kata mereka enggak ada ya. Karena menyakiti juga itu. Makanya jangan meratapi ya, menyakiti. Andai kata mereka enggak ada. Andai kata mereka enggak ada. Fayad ghazuhu dzaqatan tahtalifu bi adalahu. Kemudian dihimpitlah sekali himpitan. Karena orang kafir ya, dihimpit sekali himpitan. Apa? Tahtalifu bi aslahu. Maka tulang-tulang iganya semuanya terpisah-pisah, hancur. Langsung dihimpit sama bumi. Nauzubillah, naudzubillah. Dihimpit sama bumi sudah. Delon, kamu dulu yang katanya begini, kamu dulu yang katanya begini. Setelah semuanya meninggalkan kuburan, apa yang terjadi? Rasulullah dawuh, fayad ghaduhu dzaqatan takhtalifu bi adla'uhu. Kemudian kuburan itu, tanahnya itu menghimpit tulang-tulang yang di kuburan itu. Dihimpit sekali himpitan, maka langsung bercerai-berai. Saking sakitnya. Setelah itu siksaan demi siksaan terus. Dihimpit, disiksa, dihimpit, disiksa. Dan lain sebagainya. Naudzubillah, teman, naudzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang mukmin yang tadi itu ya. Raudhatun min riyadil jannah. Taman surga. Mudah-mudahan kuburan kita nanti taman surga. Karena semua manusia pasti akan masuk ke liang lahat. Ya, termasuk Ustadz juga pasti akan masuk ke liang lahat. Hadis berikutnya, waqala alaihissalam, waqala, dan bersabda alaihissalam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, qala bersabda, berfirman Allah Ta'ala, namanya hadis qudsi ya. Kalau hadis qudsi itu Allah berfirman. Allah berfirman, ya Isa, wahai Isa, pada Nabi Isa, ya Isa, wahai Isa, kam min wajhin, betapa banyaknya wajah sobihin yang berseri-seri. Karena zamannya Nabi Isa itu orang-orang Romawi ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi itu seneng-seneng, senengannya itu minum-minum, senengannya itu bermewah-mewah, bermegah-megah, ya, bermaksiat, sendaguro, seneng-seneng minum-minum dan sebagainya. Kemudian didahului oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Isa, wa Isa, kamin wajhin sobihin, betapa banyak wajah yang sekarang berseri-seri. Wa badalin sohihin, badan yang sehat-sehat, walisanin fasihin, dan lisan yang fasih-fasih, pinter ngomongnya, pinter debatnya, pinter ngomongnya, pinter, menjadikan orang kagum, ya, menjadikan orang kagum. Godan besok, ya, besok godan, dawuhnya Rasulullah dawuhnya Allah kepada Nabi Isa, godan besok baina atbaqin niron, dia akan berada dalam lapisan-lapisan neraka, yasihu, sembari menjerit-jerit. Orang yang lupa Allah, ya, dia hanya senang-senang di dunia saja, bersendaguro di dunia saja, badannya sehat-sehat, lisannya fasih-fasih, mengagumkan orang, tetapi dia lupa Allah, tidak mentaati Allah, tidak mentaati Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah dawuh kepada Nabi Isa, ghadan, besok orang-orang seperti itu, baina atbaqin niron, berada dalam lapisan-lapisan neraka, yasihu, dan dia akan menjerit-jerit. Ini hadis qudsi
dari Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW yang menceritakan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Isa. Karena Nabi Isa pada saat itu kan itu ya dikejar-kejar sama orang Yahudi, orang Romawi ya, ceritanya kan seperti itu. Maka orang-orang yang mereka nanti itu akan berada dalam lapisan neraka. Hadis yang ke-8, waqala alaihi salam, waqala dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awwalu manzilin. Kuburan adalah awwalu manzilin, tempat pertama kali di antara tempat-tempat persinggahan min manazil akhirat, di antara tempat-tempat persinggahan akhirat. Jadi akhirat itu panjang, awal persinggahannya adalah kuburan. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Setelah kuburan masuk alam barzah ya, alam kubur, kemudian dibangkitkan oleh Allah. Kiamat, kemudian dibangkitkan oleh Allah, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian masuk ke surga atau neraka. Jadi kuburan adalah awal mula negeri akhirat, perjalanan negeri akhirat awal mula adalah kuburan. Makanya dawuhnya Rasulullah itu, setelah orang masuk kuburan dia akan menempuh perjalanan yang sangat panjang sekali. Maka carilah bekal sebanyak-banyaknya mumpung kita masih hidup. Perjalanan kita masih panjang. Maka carilah bekal sebanyak-banyaknya mumpung kita masih hidup. Cari bekal sebanyak-banyaknya. Dengan apa? Dengan beramal soleh. Dengan sholat, dengan sodako, dengan tadarus Al-Quran, dengan membantu orang lain, membantu sesama, dengan membantu dan lain sebagainya. Tebar kebaikan sebanyak-banyaknya, cari bekal sebanyak-banyaknya. Perjalanannya masih panjang sekali, ya, panjang sekali. Wa akhiru manzilin min manazilid dunia. Dan kuburan adalah tempat terakhir persinggahan dari dunia, di antara tempat-tempat dunia. Terakhir wes, kuburan itu terakhir sudah. Ya, terakhir di dunia ya kuburan itu. Kemudian hadis berikutnya waqala alaihi salam, waqala dan bersabda Rasulullah Muhammad SAW, al-qabru manzilun la budda fi minan nuzul. Kuburan adalah tempat persinggahan yang tidak harus disinggahi. Rasulullah dawuh, kuburan adalah harus disinggahi. Tidak ada orang yang luput dari kuburan, semua pasti ya, semua sahibat-hebatnya orang, semuanya pasti. Soekarno kurang hebatnya bagaimana? Soeharto kurang hebatnya bagaimana? Gus Dur kurang alimnya bagaimana ya? Kemudian siapa lagi? Semuanya pun akan singgah yang namanya kuburan. Semuanya akan singgah dan akan menuai apa yang sudah ditanam, akan menuai semuanya. Mereka membawa bekal sebagaimana pekerjaan atau amal mereka ketika hidup di dunia ini, dan itu pasti harus disinggahi, termasuk kita semuanya. Ustadz sekarang ngajar ya 100 tahun lagi pasti, 50 tahun lagi mungkin sudah pasti, itu sekarang sudah 47 ya, andai kata 63 tinggal berapa tahun lagi. Ya, dan pasti. Makanya mudah-mudahan kita semuanya ditolong oleh Allah mencari bekal hidup di dunia ini untuk perjalanan yang sangat jauh sekali. Kemudian yang terakhir, waqala alaihi salam, waqala dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza mata ahadukum, ketika mati salah seorang di antara kalian, urido, maka akan ditampakkan alaihi kepadanya maq'atuhu, tempatnya nanti bil wadati wal asyi, yaitu pada malam, pada waktu sore dan pagi ditampakkan. Ingkana min ahlil jannah, jika dia itu termasuk ahli jannah, famin ahlil jannah, maka dia akan termasuk ahli jannah. Wa man kana min ahli nar, barang siapa yang ahli nar, penduduk neraka, famin ahli nar, maka dia masuk dalam penduduk neraka. Yuqalu, akan dikatakan hadza maq'aduka, ini tempatmu. Hatta, sehingga ya ba'atsaka, Allah mengutus atau membangkitkan Allah ya ba'atsaka, sehingga Allah akan membangkitkan kamu ilaihi yaumal qiyamah, akan membangkitkan kamu di hari kiamat nanti. Jadi orang kalau sudah mati akan ditampakkan di kuburan, ditampakkan oleh Allah sore dan pagi dan sore. Di Al-Quran juga ada ini ya, pagi dan sore akan ditampakkan, ini loh tempatmu, ini loh tempatmu, ini tuh tempatmu. Kalau dia ditampakkan surga, berarti tempatnya surga. Makanya enak, seneng terus ya. Sore nyawang tempatin yang surga, akeh itu dari ini, ada banyak anak-anak kecilnya, kenikmatan yang sangat banyak sekali, tempat yang sangat indah sekali. Kalau ahli surga, pagi dan sore akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau dia ahli neraka, pagi dan sore akan ditampakkan oleh Allah. Ini loh tempatmu. Ada cacingnya, ada ularnya, ada kalajengkingnya, ada siksa akhirat yang sangat luar biasa sakitnya, azab yang sangat luar biasa, api yang menjilat-jilat dan sebagainya, akan ditampakkan pagi dan sore. Pagi dan sore akan ditampakkan oleh Allah. Di mana itu? Dalam kubur. Dan itu nanti yang memang tempatnya di situ.
Jika ditampakkan neraka, ya nanti setelah dihisap oleh Allah, ya masuk neraka. Kalau ditampakkan surga, setelah dihisap oleh Allah, akan masuk ke dalam surga. Makanya akhirat kuburan itu ibaratnya adalah tempat orang itu sudah bisa melihat dia nanti penduduk surga atau penduduk neraka. Kalau penduduk surga seneng terus, ya bahkan masa tunggu itu tidak lama, menunggu kiamat datang ya, tidak lama itu. Tidak lama itu karena seneng terus ya, seneng terus nyawang kan seneng ya, seneng terus. Kayak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yurzakun, mereka diberi rezeki oleh Allah. Seneng pagi sore didelok omahe terus ya, delok gone terus surga seneng tok pokoknya ya, seneng tok. Tapi kalau ahli neraka naudzubillah subhanallah menyeramkan, hidupnya terus menyeramkan, dari waktu ke waktu menyeramkan, apalagi nanti endingnya neraka yang selama-lamanya naudzubillah subhanallah. Itu Mas Agung yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Saya kembali kepada Mas Agung. Ya, matur sangat Ustaz, jazakallahu khair atas penjelasan dari 10 hadis dalam bab keutamaan mengingat alam kubur niki. Monggo silakan dari hadirin apabila ada yang bertanya atau berdiskusi menanyakan hal yang lain, monggo. Kalau kemarin saya pernah dapat kisah ya tentang Nabi Idris ini. Nabi Idris di kisah itu disampaikan bahwa beliaunya sudah diangkat Allah ke dalam surga karena kalau tidak salah ngoten. Nah itu apakah memang ada khususan ya, artinya memang ada yang tidak melewati alam kubur begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan seseorang yang meninggal namun tidak dikubur, ya kan seperti yang dibakar, dilarung begitu, atau yang mungkin jasadnya sampai tidak ditemukan karena mungkin apa ini tenggelam atau dan seterusnya. Itu apakah memang harus dikatakan alam kubur itu di kuburannya itu? Dan berkaitan dengan itu kalau kita dapat apa ini info, apakah nggak tahu yang benar atau enggak di Arab itu kalau misalkan kuburan itu misalkan beberapa tahun kemudian itu digunakan lagi oleh orang lain untuk di tempat yang sama gitu. Itu apakah tidak ada masalah dan itu bisa apa ini artinya dalam satu kuburan ada dua dua jasad begitu ya. Apakah nanti bakal bertemu atau misalkan ada suami istri pengen di sebelahan begitu atau kami walaupun jauh ada yang di apa makamkan di tempat yang berbeda tapi kalau dia memang satu keluarga dan sama-sama soleh masih bisa bertemu. Terus. Ya, jadi alam kubur itu termasuk alam gaib Mas Agung. Jadi jangan diilustrasikan dengan alam yang terlihat ya, alam yang konkret. Jadi alam kubur itu adalah alam gaib. Alam gaib itu ya sesuatu yang tidak bisa dilihat, dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu, seperti halnya yang kita saksikan. Makanya orang meskipun meninggal dibakar dia tetap masuk alam kubur, alam barzah tetap masuk. Karena masuk ke alam itu dia. Meskipun matinya di langit, di bulan misalnya tetap masuk di alam kubur, alam barzah tadi. Meskipun matinya di laut ya tetap masuk. Enggak ada kuburannya misalnya ya dimutilasi, ya tetap saja masuk alam barzah. Ya, memang jasadnya, dunia fisiknya lah. Fisiknya memang mungkin bercerai-berai atau dia dikuburkan fisiknya. Tapi ruhnya sama saja. Ya, sama saja masuk ke alam barzah. Semuanya Ustaz, semuanya ya termasuk semuanya masuk ke alam barzah. Meskipun ya memang betul di Arab bukan hanya di Saudi saja Mas Agung, bahkan di Mesir karena saya lama di Mesir ya. Bahkan di Mesir itu kuburan itu bongkar pasang Mas Agung. Kuburan itu gini misalnya ya. Jadi satu kuburan itu masuk. Jadi di bawahnya itu kayak ada kayak ruangan ya, kayak bunker. Kemudian bunker itu di situ ada disusun kayak kotak-kotak itu loh. Mayat satu, mayat dua, mayat tiga disusun di situ. Nanti kalau sudah tinggal tulang-tulangnya,
tinggal tulang-tulang sudah membusuk ya, tinggal tulang-tulangnya. Tulang-tulangnya nah itu tuh diambili semuanya, diambili kemudian ditaruh di satu tempat, ganti lagi orang lain. Ya. Bukan kok berarti nanti orangnya pindah ya enggak ya. Jadi sudah roh sama jasad sudah pisah orang mati itu. Ya, roh sama jasad sudah pisah. Jadi yang merasakan adalah rohnya. Kalau jasadnya kan nggak merasakan sudah, rohnya yang merasakan. Jadi misalnya kalau sudah dipindah masih bisa. Bahkan ada seorang sahabat yang tadi bermimpi tadi itu, saya kalau setiap malam Jumat sama Jumat pagi itu berkumpul bersama teman-teman seperjuangan saya. Jawabnya sahabat Asim tadi. Setiap malam Jumat sama Jumat pagi. Jadi kumpul, ngerumpi, sesama sahabat tuh ngerumpi dalam syarah yang saya baca tadi itu. Jadi alhamdulillah saya diletakkan oleh Allah min raudhatun min riyadil jannah. Ditempatkan oleh Allah di taman di antara taman-taman surga dan Allah karuniakan setiap malam Jumat sama Jumat pagi saya berkumpul dengan teman-teman saya di dunia sama orang mukmin ya, kumpul jagongan. Nujalisu, kami duduk-duduk bareng-bareng, ngobrol bareng-bareng setiap malam Jumat sama Jumat pagi. Padahal ya kuburan mereka ya pencar-pencar baca seperti itu. Jadi kita jangan apa istilahnya jangan tersandra oleh memang penilaian kita kan karena kita masih belum mati ya. Penilaian kita kan fisik. Seakan-akan kalau mayitnya di situ biar bisa sama istrinya maka istrinya ditaruh di sampingnya. Kadang-kadang seperti itu. Ya tidak juga. Meskipun istrinya jauh ya tetap saja nanti di kuburan bisa bertemu dikumpulkan oleh Allah juga. Itu kan dari sisi jasadnya saja ya. Rasulullah sama Siti Khadijah kan jauh. Wong Siti Khadijah itu kuburannya di Ma'la di Mekah. Rasulullah di Medina. Apa lantas pisah kan tidak toh? Kan tidak ya? Kan tidak. Jadi kita jangan jangan tersandra oleh fisik karena alam kubur, alam barzah itu adalah alam non fisik. Alam gaib yang wajib kita imani. Kemudian terkait masalah Nabi Idris memang betul diangkat oleh Allah di surga dan tidak mau turun ke bumi. Bagaimana nanti alam kuburnya apakah masuk? Ya wallahu a'lam ya. Untuk alam gaib Rasulullah dawuh, para ulama dawuh, untuk alam gaib kita wajib percaya hanya pada yang ada dalam Al-Qur'an sama ada dalam hadis Mas Agung. Kalau tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak dijelaskan dalam hadis, tidak wajib diimani. Yang wajib diimani hanya yang ada dalam Al-Qur'an sama yang ada dalam hadis karena alam gaib. Karena alam gaib. Nanti kalau dibukakan ya bukan gaib lagi ya kalau dibukakan. Makanya kita nggak tahu. Nah terkait masalah Nabi Idris, apakah merasakan di alam barzah atau tidak? Wallahu alam, saya belum pernah membaca buku ataupun mendapatkan keterangan terkait ini. Iya, baik, matur sangat atas jawabannya. Dan itu ya tadi ya tindakannya tadi bisa nanti suami istri kalau sama-sama solehnya malam Jumat sama Jumat pagi dikumpulkan oleh Allah di alam barzah mereka duduk-duduk. Kalau dalam hadis Nabi seperti itu. Masya Allah. Matur sangat Ustaz. Jadi kalau misalkan kalau di Jawa kan enggak seperti itu Ustaz. Artinya kayak bahkan kalau kalau kita tahu ya beberapa latar belakang sampai dengan perang di Ponorogo apa ini itu kan karena apa ini benar-benar kubur itu sangat ya sangat urgent lah ya bagi apa ini kita tahu di mana kuburnya kemudian kita bisa dalam tanda kutip menemui keluarga kita atau guru-guru kita begitu gitu. Kalau saya pribadi sih saya tidak tahu ya apakah ini benar memang misalkan kita punya guru kemudian dicarikan di satu tempat dan kita bertemu dengan nisannya itu ada apa ya kayak Saat puas begitu. Berarti kurang begitu tepat ini kalau misalkan kita ikat dengan inti yang disampaikan di beberapa negara yang lain nih tidak harus ya, bahkan bisa ditumpuk gitu ya, atau dipindah gitu. ya tapi di situ ada namanya Mas Agung dikasih nama. Jadi dikuburkan di situ. Jadi keluarganya kalau mau ziarah ya ke situ. Tapi memang di Arab itu memang jarang orang ziarah kubur. Memang paling banyak itu orang Indonesia karena memang tempatnya nggak pindah-pindah itu loh. Kalau di Arab juga ruang Mas Agung. Jarang sekali orang ke kuburan orang tua itu rata-rata ya didoakan di rumah di masjid majelis kirim doa lah jarang yang sampai ke kuburan itu jarang sekali kalau di Arab. Kecuali kalau tempat-tempat seperti makomnya Imam Syafi'i, makomnya Syekh Abdul Hasan Ali Asyadzili, makomnya Sayyidina Husain. Ya, kecuali kalau makomnya para ulama ya itu penuh sesak itu. Tapi kalau makom orang biasa ya biasanya ya keluarganya jarang sekali. Saya tidak hampir-hampir
delok ya sepi lah, kuburan tuh sepi. Jadi nggak ada kayak Indonesia, nggak ada. Kalau Indonesia kan Masya Allah tradisinya ya, ajarannya para wali-wali kita ya. Bahkan nanti menjelang Ramadan apa yang ngarani ke kuburan orang tuanya, mau mau apa mau Idul Fitri ke orang tuanya, apalagi ke orang tuanya itu kan puas gitu. Dan memang ajarannya para wali-wali songo ya, ajarannya para aulia-aulia yang menyebarkan Islam ke Indonesia ini. Dan itu sangat bagus sekali mengingatkan orang tuanya sehingga mau mendoakan dan lain sebagainya. Ya baik, matur nuwun sangat Ustaz. Monggo, prihatin apabila ada yang ingin ditanyakan. Satu pertanyaan terakhir mungkin sebelum kita tutup. Ini mungkin saya kalau ada yang tanya, ada pernah mendapatkan ini informasi kalau misalkan kita meninggal dan dikuburkan di mana itu memang kita asalnya di situ. Berarti misalkan kayak misalkan ada seorang ulama yang pada akhirnya meninggal di Mekah, di apa makamkan di Makla begitu nih. Itu sebenarnya beliau itu aslinya dari tanah Makla, dari tanah Mekah gitu. Apakah itu memang seperti itu dan apakah boleh kita berdoa untuk meninggal di Makkah atau Madinah begitu? Atau nuwun. Saya kurang tahu Mas Agung ya, apakah dia berasal dari tanah Makla misalnya seperti Mbah Mun ya, saya kurang tahu. Tapi yang jelas memang bahkan Allah sudah tahu tempat kubur kita nanti di mana. Di fi ayyi ardin tamut, di bumi mana kamu akan meninggal, Allah yang tahu. Semuanya sudah ada dalam Lauhul Mahfuz. Jadi misalnya kalau Mbah Mun contohnya ya dikuburkan di Malang, memang catatan di Lauhul Mahfuznya ya memang dikuburkan di sana gitu loh memang. Jadi semuanya sudah ada catatannya. Dikuburkan di mana, di bumi mana dia akan meninggal, termasuk meninggal di Mekah apa tidak. Kalau dia misalnya berdoa meninggal di Mekah, ternyata dia meninggal di Mekah, ya bukan karena doanya yang mustajab, bukan, karena memang takdir Allah dia meninggal di Mekah. Kan banyak juga orang yang pengen meninggal di Mekah berdoa tapi meninggalnya di Indonesia juga banyak. Gitu, seperti itu. Jadi apa istilahnya ya, kita bolehlah berkeinginan meninggal di Mekah atau Madinah, tempat haram ya, yang dajjal saja tidak bisa masuk, yang memang tidak ada fitnah dan lain sebagainya. Tapi kan tidak, tapi takdir kan juga berbeda. Tapi juga tidak jaminan loh Mas Agung ya. Kalau orang kafir dikuburkan di Mekah ya tetap saja ya, tetap saja neraka. Abu Jahal juga kuburannya di Mekah ya. Abu Lahab juga di Mekah gitu loh. Maksudnya ya bolehlah kita meminta meninggal misalnya saking cintanya kita kepada Rasulullah, cintanya kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memanggil kita di Mekah biar dikuburkan di sana atau di Madinah, ya boleh-boleh saja. Tetapi takdir tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya kita serahkan saja kepada Allah. Kecuali para aulia. Kalau para aulia itu memang ada yang dikasih tahu Mas Agung. Bahkan kamu besok akan meninggal gini-gini, kamu tempatnya di sini itu kadang-kadang ada aulia yang seperti itu. Makanya biasanya berpesan, nanti kalau saya meninggal Kak taruh di sini. Biasanya seperti itu. Karena memang para aulia itu dikasih karomah oleh Allah ya kadang-kadang sudah dikasih tahu dulu. Ya bisa jadi Mbah Mun itu dikasih tahu dulu tapi nggak di-share ke orang luar ya, orang umum kadang ya bisa jadi. Kita nggak ada yang tahu. Mas Agus. Ya baik, matur nuwun sangat Ustaz. Mungkin karena keterbatasan waktu juga, maka kita harus akhiri kajian pada pagi hari ini. Mohon untuk berkenan memimpin doa Ustaz. Sekaligus yang akan kita jalani bersama hajatan besar bangsa Indonesia pada hari Rabu nanti, Amin, amin. untuk Pilpres dan pemilu legislatif. Semoga lancar, Amin. mendapatkan pemimpin yang amanah, yang terbaik Amin. menurut Allah Subhanahu wa taala. Itu nomor satu. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana
lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sangat kehadirannya Ustaz dan hadirin sekalian. Kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Istighfar dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.